Is this okay? Ya, what's up guys, welcome back to my YouTube-nya Rangga 10 Dodo. And then di video kali ini gue bakal nge-review test drive loh. Ini apa, kapal battle cruiser baru, dan ini gue pertama kalinya pakai battle cruiser di tag level 7. Bukan pertama kali juga, karena gue udah pernah nyobain ke new prototype. Ini skill gue masih jelek banget, dan ini battle cruiser pro versi fit seadanya gue aja, semampunya gue aja. Dan gue ini gue ini nggak semuanya operasi. Dan karena kenapa gue bilang kayak gitu, di fitting gue di drone ini gue cuman bisa max launcher 4, sedangkan ada 5. Jadi gue harus nunggu sekitar 6 hari untuk semua bisa diluncurkan drone-nya. Kenapa? Karena gue waktu itu kirain gue drone-nya itu bisanya dari battle cruiser, kan ternyata gue goblok, bukan dari situ, bodoh. Dan ini sumpah masih jelek. Gue battle cruiser command-ku masih level 4, advance ku belum gue beli. Karena kenapa? Ini aja masih level 4, ini pun dari kartu waktu itu, chip. Terus ini shield operation ku masih belum ada yang gue beli. Defense upgrade pun ini gue masih eta. Oh, belum gue beli loh. Hesek lah. Goblok. Ntar ya, tunggu sabar. Kue. Asu. Ntar ya. Sabar guys. Ini belum ada kan nih. Ini ku remove dulu. Bentar aja. Ini gue goblok sumpah. Belum beli tahu battle cruiser ini. Train. Kayaknya sampai 6 jam. Gak tau, ini gue cuma ada 5.000 skill point karena gak ada lagi gue skill point yang tersisa. Gue upgrade begitu. Speed 500. Oke. Oke, itu banyak. Ini langsung gak bisa sumpah. Oke, 1000. Wih, cukup. Gendeng 5.000 cukup. Oke. Nggak jadi. Ngecek notification. Oke, buat tadi kesalahan teknis. Enggak. Ternyata gue belum beli cruiser defense upgrade. Pantesan kok lemah. Dan di sini skill gue masih belum bagus banget. Dan di sini ya kalian tahu drone ini masih di upgrade. Ini gue belum beli advance sama sekali. Dan ini juga droneku belum gue beli advance. Ntar aja. Drone HP ini ntar gampang. Dan kita moving ke ship 3. Ship 3 ini ada di Amar Empire bagian battle cruiser tag 7. Nih. Di sini ada 2, yaitu Harbinger Prototype. Harbinger Prototype itu laser bukan drone, seingatku. Kita bisa ngelihat di sini 6. Ada 6 nih. Drone base 1, ada high slot weapons 6, mid slotnya itu cuma 3, low slotnya ada 5, combat tricknya ada 3. Ya ini bukan buat drone. Sedangkan kalau pro versi ini drone ship. Kenapa gue nggak beli ini? Gue lebih milih ini karena gue lebih nganggap ini lebih bagus dari desain. Tapi dari ini, di sini juga ada Harbinger, ada Oracle. Dan untuk kedepannya mungkin gue bakal review ini Verox, tapi di ke depan. Dan back to the topic. Di pro versi kita lihat ke detail. Di sini Amar battle cruiser of course, karena dari Amar Empire. Di sini skinnya ada ini, which is bagus kata gue. Anjir, itu ada
snowy-nya. Terus ada green. Anci kok anjir diperbagus anjir skinnya. Ada ini. Lumayan, nah lumayan bagus. Ini waktu ini event udah lama. Waktu seingat gue waktu corporation gue masih bersama Vendente. Ini juga bagus. Kenapa jadi tapi itu logonya ganti ya. Tuh logo itu tuh logo itu ganti ya. Tuh tanpa skin kan Amar nih. Ini tetap Amar nih, ini beda nih, nggak tahu apa. Di sini kita moving trade nih 15 drone range-nya plus 15 km sama drone DPS plus 30 sama plus 5% armor resistance sama 5% drone velocity. Di attribute fitting ini 25.000. Di sini surat di sini shieldnya ini lemah banget sama anti EM. Jadi gua nggak nambahin, of course. Nanti kita lihat. Nggak, ini anti EM-nya lemah, nggak ada sama sekali, lemah tapi kuat sama eksplosif. Kalau di armor itu anti EM ada 50% dan lemah sama eksplosif. Kalau di sini ya di structure aman-aman aja. Seimbang gitu. Di sini kapasitor recharge time-nya 510 detik. Ya. Terus max kapasitor recharge rate-nya ini kapasitor ngecas balik ngeisi ulang gitu. Ngeisi ulang kembalinya itu 13,8 gaje bukan itu, dah bodo amat. Gaje per detik ya, per detik. Ini lock targetnya itu maksimal 6. Ini scan resolusinya 106. Oke, ini agak lama, jujur gue udah pernah nyoba ini. Jujur nih gue reviewnya nggak baru dari pabrik coy. Ini flight velocity-nya aja 194 ms, jadi kalian nggak bisa ngabut-ngabutan. Kalau kalian pakai afterburner atau micro warp drive, nah itu baru bisa ngebut-ngebutan, tapi tetap nggak kenceng kayak cruiser. Nah ini ya itu beratnya ya. Oke, kita moving ke gendeng. Ada yang nge-kill drag guys. Gue sama ini gue gaji buta aja, gue diem aja. Ngelek anjing. Oke, bodo amat, back dari topik. Oke, buat fitting di sini gue pakai untuk high slotnya ini silah kalian mau copy atau enggak. Untuk high slotnya gue pakai Caldari Navy medium. Beda kayak orang-orang yang lain pakai Challenger. Kenapa? Karena gue ada yang lebih bagus. Kenapa kagak pakai yang lebih bagus? Sama aja sih kata gue, tapi bagi gue lebih bagus Caldari Navy medium missile launcher. Karena kenapa gue lebih suka ini, karena di Caracal Navy gue di CNI gue, which is ini pakai ini Caldari Navy medium, dan juga gue ada 6 apa 5 gitu, 5 waktu sebelum ada propersi gue ada 5 Caldari Navy medium dari teman gue, jujur. Dan di sini untuk di sininya gue pakai large Caldari Navy large missile launcher ini 65,8 km ya. Nah, untuk di sini gue pakai 1 2 3 4 bot bed drone amplifier damage untuk menambahkan damage increase-nya. Tuh. Ini saat diaktifkan plus 400%. Terus damage bonusnya plus 5% dan sama tambah bonus lagi 8,03%. Di sini gue juga pakai di sini gue juga pakai micro warp driving dealer medium. Ini for grip requirement-nya ya, activation cost-nya ya segini ya. Ini kata gue ini hampir 1000 meter per second. Terus di sini drone-nya kan terserah kalian ya. Kalau gue kenapa pakai infal?
Infiltrator. MK7 Infiltrator sama Valkyrie. Pertama Caldari State itu oh ya, bentar. Ambil napas goblok. Caldari State Ship itu lemah banget sama shieldnya itu lemah sama anti-M. Kan kalau Caldari sama Caldari Minmatar itu lebih ke shield bukan armor. Kalau Amar Empire sama Galente itu ke armor. Dan di sini gue pakai 3 aja sama 2 Valkyrie. Dan di sini di sini kenapa gue pakai ini? Untuk ngurangi shieldnya biar lebih cepat. Di sini gue pakai MK7 Large Group Armor Repair. Ingat ini harus ada plasmonoid. Kalau ya gue bawa plasmonoid buat MK7 Large Group Armor. Gue pakai 2. Dan di sini ada target panther MK7 ya bisa. Dan kita move ke Rix. Sebelumnya ini Rix-nya ini gue kasih yang ini nih, semi anti-report grip karena gue butuh untuk background amplifier-nya. Tapi gue remove 1 sama ini buat biar gue bisa warp gitu dari ya kayak misi-misi story gitu, karena gue baru pertama kali misi story. Ini drone control range-nya 3. Oke. Ini belum semua ya. Ini belum skillku karena belum ke-upgrade semua. Oke. Yuk kita move ke misinya sekarang. Ini ada berapa orang? 3 orang, 2 orang. 2 orang sama gue 1. 3 orang sama gue 1. Dah 3 orang dah. Bodoh amat. Oke, kita move ke ini. Ingat ini drone. Ingat ini drone ship, bukan tanker ship. Kalau tanker ship itu dia yang bisa jarak dekat. Tanker ship itu kayak Cyclone terus Ferox. Kalau di jenis kelas cruiser ya, Harbinger Prototype di kelas battle cruiser. Kalau cruiser ya kayak Caracal Navy Issue, banyak Vexor Navy Issue enggak, Stabber Fleet Issue itu tanker, dan yang lain-lain. Nah, gue juga lupa. Anjing, ada 7 nih. Perasaan killer dari kemarin ketemu terus deh. Oke, first thing first. Kalian jangan klik ini, klik cancel. Terus kalian cari anomali yang mau kalian tuju, klik warp, tahan, kalian klik warp itu sampai jarak yang bisa kalian tempuh buat drone kalian tempuh. Di sini gue pilih 60 km karena maksnya 69 ya. For patriotism ini gue story pertama kali. Jujur nih ini nggak gue ini karena nggak gue masukin gabung karena bakalan sama aja bosku. Kita lagi work ke for patriotism. Ini bukan untuk PvP, jujur bukan untuk PvP. Shipnya bukan untuk anak-anak buat PvP karena ini nggak terlalu bisa kata gue buat PvP cur. Drone loh ini soalnya. Kalau kayak Ferox mungkin kata gue bisa. Nah, nge-lag tolong. Ini ya ini kita lock ini dulu. Gue lebih nge-lock ke frigate. Wih, suaranya musiknya beda bambang. Kalau ke target max up, fire all. Orbit dong, bukan approach nya 60 km. Oke. Big God sisa 44 juta habis beli ini. Enggak sultan juga. Ini lumayan sakit kalau buat destroyer sama frigate, tapi kalau kata gue nggak terlalu cocok buat weh, sakit kok udah muncul aja dia. Iwur lo, elit lo itu.
Maksudnya apa? Guidance instruction geodestination performance decrease. Dah. Bos alah. Benci gue kayak gini. Itu goblok. Bukan itu. Ini nih yang gue masuk ya. Enggak. Kan kapasitorku udah low, tapi ya ini iwur loh ya, frigate mudah-mudahan kayak gede yang datengin gue. Ini misi story pertama gue. Oke. Ini yang gue benci, saling orbit. Nice, bisa gue lihat paling terdekat itu ini focus fire. Oke, ini titik kormoran. Kormoran lagi anti-kor. Anti-kor kormoran dulu bisa ini. Salah ya. Di sini bentar. Ini kan fit gua kan kalau misalnya ini 300. Kita coba pakai ini. Full. Full 433 282 di drone DPS 433 of course, nggak terlalu gede. Kita tembakin yang terdekat dulu. Kenapa ya ini kenapa gue kan pakai ini anti M karena gue sukanya biar cepet gitu, mainly dealing mainly electromagnetic damage. Of course shieldnya Caldari itu enggak apa, lemah bet sama shield sama anti. Kita tunggu sampai ini kelar. Kemarin kita tunggu sampai kelar. Gue saranin ini orbitnya di datangnya itu di 60 km karena remember ini bukan yang selalu pakai high weapon shot gitu, nggak selalu bos. Kalau udah di 38 gue langsung orbit, langsung approach ke 60 km. Di sini hampir 1000 meter per second, cuman ya kita lihat aja ya, dikit lah, cuman sebanding enggak ya maksnya ya mas 994 bahkan 97 bahkan baru tahu gue, langsung kurang karena kita udah di jarak 60 km 61. Ini langsung diem dong, kenapa gue ngorbitin dulu karena 60 ini paling cepat karena ini nggak terlalu jauh, ini 64 misalnya nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat. Oke, gue skip sampai ini kelar. Oke, ini udah berlangsung dikit. Ini masih wave pertama. Dikit lagi ini selesai wave pertama. Gak tau gue ada wave berapa. Oke, first gue juga pengen ingatin untuk nge-break armor. Kalian using Valkyrie aja. Kalau misalnya kalian mau nge-break shield dulu, ngancurin shieldnya dulu, kalian pakai infiltrator itu ya 2 lah, sama Valkyrie 2 kalau misalnya kalian drone-nya belum sempurna, belum max. Kalau gue juga belum max, tapi gue pakai 3 karena kenapa, buat nge-breaknya itu lumayan banget sumpah.
buat ngebreak shieldnya, daripada kita pakai yang kayak Vespa, drone MK7 Vespa sama MK7 Hammerhead itu apa sih? Ini nih yang hijau nih, apa yang hijau itu apa sih? Oh, lupa anjir. Punya pakai Hammerhead. Oke. Jadi kayak gitu doang ya penjelasan gue. Dan dari tadi gue ini nggak kena hit, cuman sekali doang yang griftin tadi itu. Dan ini gue nggak sama sekali nggak kena hit karena gue selalu ngejaga jarak minimal di 40 km musuhnya udah mendekati, kalian langsung aktifin approach, tapi kalian set approach dulu di sininya. Set approach 60 km atau 69 juga nggak apa-apa, tapi gue ngesetnya 60 set approachnya. Kenapa? Karena itu paling the best. Drone bisa jangkau, missile gue bisa jangkau large ya. Dan itu doang tips gue ya. Ini udah nggak keluar pabrik sih, karena udah apa nih itu ya, gue beli di Core ini 0324 ya 2 hari yang lalu belum apa asli. Ini udah sempet mau hancur propersinya saat gue ngelawan tag 7 Amar ship itu lawannya propersi juga. Propersi Harbinger prototype, jujur Harbinger prototype sakit keras pol, nggak bohong, shieldnya susah ditembus. Jadi gue saranin kalian lawannya shipnya yang Kaldari aja dulu, Kaldari atau enggak Minmatar, karena Kaldari sama Minmatar itu lemah di apa, karena kan shieldnya itu kan dia itu apa sih, dia itu kan kapal shield, kapal perisai, jadi dia lemah di shield, itu lemah paling di anti IM, makanya gue pilih anti IM. Kalau di kayak Amar sama Galente itu dia menang di armor, jadi makanya kalian harus ya pinter-pinter, istilahnya kerja pinter lah, kerja cerdas, jangan kerja keras juga, percuma kerja cerdas tanpa kerja keras juga itu sia-sia. Tuh IM resistensinya di sini ini menang di armor. Goblok apa sih itu kok pressure. Oke, itu doang tips gue. See you in the next video. Bye bye. Jangan lupa like and subscribe guys. Dadah.